Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Yudi Papakia atau nama asli saya Wahyudi Nugraha. Nah, untuk video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai ada 3 sub yang akan saya bahas. Yang pertama, mekanisme pembayaran internasional. Yang kedua, sistem moneter internasional. Yang ketiga, pasar valuta asing. Nah, untuk teman-teman yang mau dengerin, mau nyimak mengenai materi yang tadi saya sampaikan, nanti saya jelaskan lebih detail ya. Nah, untuk saat ini simak aja dulu apa yang nanti mau saya sampaikan. Oke? Ditunggu aja. Pengertian mekanisme pembayaran internasional. Mekanisme pembayaran internasional adalah tata cara, sistem, dan instrumen yang digunakan untuk menyelesaikan transaksi pembayaran dalam kegiatan perdagangan lintas negara. Contohnya ekspor dan impor antara penjual eksportir dan pembeli importir. Jadi kalau ekspor dari Indonesia ke luar negeri, kalau impor dari luar negeri ke Indonesia. Nah, kenapa sih harus ada pembayaran internasional? Nah, ini alasannya. Karena melibatkan negara yang berbeda. Yang kedua, mata uang yang berbeda. Yang ketiga, sistem hukum yang berbeda juga. Yang keempat, jarak dan resiko lebih tinggi. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembayaran internasional adalah pihak yang terlibat dalam penjualan internasional. Yang pertama ada eksportir, pihak penjual barang atau jasa ke luar negeri. Yang kedua pihak importir, pihak pembeli barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Yang ketiga ada bank eksportir atau advancing negotiating bank, bank yang mewakili eksportir. Yang keempat ada bank importir, issuing bank, bank yang mewakili importir. Yang kelima ada bank koresponden, penghubung antar bank lintas negara. Nah, ini selanjutnya ada lembaga pendukung. Ada 4 di sini ya. Yang pertama ada bea cukai. Yang kedua ada perusahaan asuransi. Yang ketiga freight forwarder. Yang keempat shipping line. Apa sih tujuannya mekanisme pembayaran internasional itu? Di sini saya akan membahas ada 5 tujuannya. Yang pertama, menjamin keamanan pembayaran. Yang kedua, mengurangi resiko penipuan. Yang ketiga, ada memberikan kepastian pembayaran. Yang keempat, memperlancar arus perdagangan global. Yang kelima, ada melindungi kepentingan eksportir dan importir. Nah, tadi saya udah membahas mengenai mekanisme pembayaran internasional. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai sistem moneter internasional. Yang saya akan bahas pertama yaitu pengertian sistem moneter internasional. Sistem moneter merupakan sistem keuangan yang berlaku untuk
semua negara di dunia yang membahas tentang pembayaran atas transaksi lintas negara dilaksanakan. Sistem moneter internasional merupakan sistem devisa yang digunakan oleh kebanyakan negara yang berperan besar dalam lalu lintas finansial internasional. Selanjutnya yaitu ada tujuan sistem moneter internasional. Nah, untuk tujuannya itu ada 6 ya. Yang pertama, menjaga stabilitas nilai tukar. Yang kedua, memperlancar perdagangan internasional. Yang ketiga, mengurangi ketidakpastian ekonomi global. Yang keempat, menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Yang kelima, mencegah krisis moneter global. Yang keenam, ada menyediakan likuiditas internasional. Nah, di sini saya akan bahas juga jenis-jenis sistem nilai tukar dalam sistem moneter internasional. Di sini ada 3. Yang pertama, fixed exchange rate atau mata uang dipatok ke mata uang lain. Yang kedua ada floating exchange rate, nilai tukar bebas ditentukan pasar. Yang ketiga ada managed float atau mengembang terkendali intervensi bank sentral. Nah, untuk Indonesia sendiri dia pakai managed floating exchange rate. Jadi untuk pengendalian uang di Indonesia diatur oleh bank sentral. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pasar valuta asing. Sebagai pembukaan, saya akan bahas mengenai pengertian pasar valuta asing. Pasar valuta asing adalah pasar tempat terjadinya transaksi jual beli mata uang antar negara untuk keperluan yang pertama, perdagangan internasional ekspor impor. Yang kedua, investasi lintas negara. Yang ketiga, pembayaran internasional. Yang keempat, spekulasi dan lindung nilai hedging. Pasar ini tidak memiliki lokasi fisik tunggal, melainkan berbentuk jaringan global elektronik yang beroperasi 24 jam. Jadi, kalau secara pengertiannya, mata uang suatu negara tidak atau kurang berlaku di negara lain. Karena itu memerlukan alat transaksi yang dapat diterima di negara lain. Alat transaksi tersebut dikenal dengan nama valuta asing atau falas. Sedangkan tempat terjadinya transaksi jual beli falas disebut dengan pasar valuta asing, foreign exchange market. Nah, pasar valuta asing merupakan suatu mekanisme yang menggambarkan bahwa orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh dan menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan resiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. Nah, ini ada fungsi pasar valuta asing. Di sini ada 6 fungsinya ya. Yang pertama, alat pembayaran internasional. Yang kedua, penentu nilai tukar mata uang. Yang ketiga, fasilitator perdagangan internasional. Yang keempat, sarana
investasi dan spekulasi. Yang kelima, sarana lindung nilai, hedging. Yang keenam, stabilitas ekonomi nasional. Nah, ini saya akan bahas sedikit. Nah, pasar valuta asing sejarahnya itu adalah pada mata uang yang merupakan pasar derivatif terbesar di dunia. Perdagangan mata uang diawali pada tahun 1971 berdasarkan perjanjian Bretton Woods yang menetapkan perubahan nilai mata uang suatu negara dari kurs tetap menjadi kurs mengambang yang nilainya ditentukan oleh pasar. Nah, perbedaan nilai tukar antara mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain disebabkan beberapa hal. Antaranya yaitu perkiraan tentang persediaan mata uang di masa datang. Yang keduanya ada perkiraan tentang kebijaksanaan pemerintah terhadap kekayaan perorangan. Siapa aja sih pelaku pasar valuta asing? Yang pertama ini ada bank sentral. Bank sentral itu yang mengatur kebijakan moneter, melakukan intervensi untuk stabilisasi kurs. Yang kedua ada bank komersial, yaitu untuk pelaku utama transaksi valuta asing, melayani kebutuhan nasabah. Yang ketiga ada perusahaan multinasional, kebutuhan pembayaran internasional dan pengelolaan risiko kurs. Yang keempat ada lembaga keuangan non-bank, asuransi, dana pensiun, hedge fund. Yang kelima ada broker dan dealer falas, itu untuk perantara transaksi. Dan ada lagi individu atau trader. Ya, selanjutnya yaitu kelebihan valuta asing. Yang pertama ada transaksi berjalan 24 jam sehari selama 5 hari dalam seminggu. Yang kedua, likuiditas. Banyaknya broker atau dealer dalam pasar valuta asing menjadikan pasar tersebut sangat liquid, sekaligus bisa membuat harga menjadi stabil. Yang ketiga, modal dan biaya transaksi forex relatif lebih rendah jika dibandingkan kelebihan modalnya. Minimal dibutuhkan 20 juta dibandingkan dengan investasi pada sektor real biasanya membutuhkan lebih dari 50 juta. Yang keempat, keuntungan dari dua arah. Para trader dapat menghasilkan keuntungan dua arah ketika pasar naik maupun turun. Para trader dapat menarik keuntungan dari kenaikan harga, yaitu selisih antara harga beli dengan harga jual atau harga penutupan bid pada pesanan beli. Ada kelemahan, ada kelebihan, yaitu kelemahan valuta asing. Yang pertama, risiko kurs pertukaran, exchange rate risk. Risiko ini timbul sebagai akibat dari naik turunnya nilai tukar kurs falas. Yang kedua, risiko negara asal. Risiko ini timbul akibat campur tangan pemerintah yang mata uangnya diperdagangkan di pasar falas. Contohnya seperti intervensi bank sentral di negara tersebut dengan kenaikan tingkat suku bunga, melepas obligasi pemerintah, pembelian valuta asing secara besar-besaran oleh pemerintah. Yang ketiga, perubahan kurs. Perubahan kurs suatu mata uang akan mendorong spekulasi. Pasar valuta asing di Indonesia diatur oleh
Bank Indonesia, diatur oleh OJK. Jenis pasarnya pasar falas antar bank domestik, transaksi falas untuk perdagangan dan investasi. Oke, baik teman-teman semuanya, itulah penjelasan video pembelajaran yang saya sampaikan mengenai 3 sub yang tadi. Yang pertama yaitu mekanisme pembayaran internasional. Yang kedua, sistem moneter internasional. Yang ketiga, pasar valuta asing. Gimana teman-teman? Pada paham apa yang saya jelaskan? Semoga pada paham semua ya. Semoga bermanfaat juga untuk teman-teman ke depannya. Semoga ini ladang pengetahuan ilmu juga untuk saya. Saya juga masih belajar. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.